Bu, mereka juga nuntut dihapuskan Omnibus Law, Bu. Emang apa yang dirugikan dengan ada Omnibus Law? Ya, kalau menurut mereka ya, itu maksudnya gimana ya? Merugikan secara perekonomian gitu kan. Menerima aspirasi rakyatnya, tetapi malah menyatakan jika rakyat Banten tidak menerima UMP yang 2.500.000, maka menyuruh pengusaha untuk mengganti seluruh tenaga kerjanya. Nah, ini menjadi sebuah pernyataan yang sangat-sangat tidak masuk akal, sangat-sangat melecehkan gitu. Tadi mereka tetap ingin bertemu dengan Pak Gubernur. Oh ya. Terus mereka memutuskan bubar atau masih tetap? Nanti kalau itu nanti ada urusannya dari pihak kepolisiannya. Tadi Kapolda udah ditelepon sama Kapolres. Oh, berarti mereka ingin ketemu gubernur aja. Ya, kira-kira itu. Tadi pengecekan ini yang kerusakan apa tuh? Aduh, kurang tahu soal nanti dari bagian rumah tangga di situ ada dari buat ternyata yang oleh perempuan tuh deklarasi. Ini sama wartawan tanya saya. Kalau mereka untuk mogok, ya ganti, itu kan logis. Kalau mereka mogok terus perusahaan tutup, ya cari pekerja yang lain. Ya kan? Emang kalian harus tahu, mereka cara mogok juga mereka datang ke perusahaan-perusahaan, mereka ada yang lagi kerja ditakut-takuti. Dia apa namanya? Sweeping kan? Banyak perusahaan-perusahaan seperti itu. Kawan-kawan melampiaskan kekesalannya gitu kan dengan melakukan aksi, dan sampai saat ini, sampai detik ini kita masih menduduki KP3B, dan juga tadi ada beberapa kawan yang masuk ke dalam kantor gubernur untuk menunggu di sana, menunggu gubernur menemui, tetapi ternyata memang kondisinya di ruangan atau di pendopo gubernur itu tidak ada gubernur ataupun pihaknya ASDA yang menemui kita perwakilan. Kita kita menerima aspirasi mereka, dan mereka sudah menyampaikan suratnya ini tadi secara simbolis sudah kami terima dan akan kita serahkan ke Pak Kadis untuk dilanjutkan ke Pak Gubernur. Itu aja mungkin. Ruang kerja Gubernur Banten diacak-acak buruh. Wahidin Halim baru kali ini demo masuk ruangan. Gubernur Banten Wahidin Halim tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya atas aksi buruh yang nekat menerobos ruang kerjanya saat menuntut kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2022. Wahidin menceritakan kronologis aksi buruh yang menerobos ruang kerja gubernur saat aksi penolakan UMP yang ditetapkan gubernur. Wahidin mengaku baru kali ini ada unjuk rasa sampai menerobos masuk ke dalam ruang kerjanya. Padahal upah minimum yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Dewan Pengupahan Provinsi, Apindo, dan juga perwakilan serikat pekerja. Saya akan 10 tahun jadi wali kota, 5 tahun jadi gubernur, baru kali ini demo buruh masuk ke ruangan naikin kaki di meja foto-foto. Kalau pintu gerbang utama kan ya banyaklah gambar-gambar, nanti sudah kita kumpulkan ini informasi-informasi. Katanya, Kamis 23 Desember 2021. Imbas dari aksi buruh itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Banten Agus Supriyadi dicopot sementara dari jabatannya. Agus Supriyadi diberhentikan sementara karena dianggap lalai dalam mengamankan kantor pemerintahan. Hari ini, Kepala Satpol PP saya copot berhentikan sementara sambil kita periksa, kata Wahidin Halim. Aksi buruh menuntut kenaikan upah minimum kabupaten kota atau UMK itu dilakukan di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten atau KP3B di Serang, Rabu 22 Desember 2021. Dalam aksinya, para buruh merangsek masuk ke ruangan kerja Gubernur Banten. Diketahui Gubernur Banten Wahidin Halim telah menetapkan UMP tahun 2022 yakni sebesar Rp2.501.203. UMP itu naik dibandingkan tahun 2021 lalu sebesar Rp2.460.966 atau sebesar 1,63%, senilai Rp40.206. Para buruh masih terus berjuang agar upah minimum kota kabupaten 2022 di Provinsi Banten direvisi oleh gubernur dengan menggelar aksi demo. Ketua Umum FSP LEM SPSI Arif Minardi meyakini jika buruh terus konsisten melakukan aksi, Gubernur Banten Wahidin Halim akan menuruti tuntutan mereka. Hal ini seperti yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Modal kita saat ini adalah kekuatan massa dan tentu dibutuhkan kekompakan gerak langkah bersama, pasti akan ada hasilnya. Setelah didemo terus-terusan, terbukti Gubernur Jakarta mau merevisi SK UMK dan Banten juga mestinya bisa.
Pungkasnya, Kamis 23 Desember 2021. Hal itu dikatakannya saat Rakedak Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau DPD FSP LEM SPSI Banten di Princess Resort, Cileto, Bogor, Jawa Barat. Arif mengatakan jika Banten juga masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah, di antaranya yakni merekonsiliasikan DPC FSP LEM SPSI Kabupaten Tangerang hingga bisa membatalkan UU Cipta Kerja. PR yang terpenting dan dirasakan masif dampaknya oleh anggota dan seluruh buruh lainnya adalah bagaimana kita terus berusaha berjuang bersama-sama sampai UU Cipta Kerja benar-benar dibatalkan. Walaupun untuk itu sebelumnya kita telah melakukan aksi-aksi secara berkelanjutan dan dengan segala daya upaya termasuk judicial review ke MK pun telah dilakukan, katanya. Dia berharap melalui Rakerda ini dapat menemukan solusi PR tersebut dan secara bersamaan bisa bergerak cepat ke depan secara bersama-sama dalam satu komando. Ketua DPD FSP LEM SPSI Banten Dewa Sukma Kelana menjelaskan, tujuan berikutnya dalam Rakerda ini adalah sebagai forum konsultasi, informasi dan edukasi yang memiliki tugas melakukan rapat program kerja hasil musda. Kemudian memetakan pedoman tidak lanjut serta melaksanakan program yang sejalan dengan Rakernas ADART untuk kemudian ditindaklanjuti oleh seluruh perangkat organisasi. Melalui Rakerda ini akan kita pertajam program-program kerja penguatan SDM, penguatan advokasi dan pembelaan, penguatan administrasi dan pengelolaan organisasi, penguatan soliditas dan militansi, penguatan teknologi informasi medsos dan propaganda kegiatan organisasi, dan terutama yang paling penting adalah penguatan keuangan sesuai ADART sebagai sumber kehidupan dan bergeraknya roda organisasi, tuturnya. Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta berharap adanya sentimen positif dari kenaikan upah minimum provinsi UMP Ibu Kota sebesar Rp225.667 sehingga menjadi Rp4.641.854 di tahun 2022 mendatang. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, Keputusan Gubernur Nomor 1395 Tahun 2021 tentang upah minimum provinsi tahun 2022 sangatlah tepat. Mengingat kondisi ekonomi para pekerja sempat terperosok akibat pandemi COVID-19 2 tahun terakhir. Kami apresiasi usaha Pemda DKI untuk membela kepentingan buruh dan pekerja. Kami dukung, kata Aziz di Jakarta, Kamis 23 Desember 2021. Politisi PKS itu berharap tahun depan setelah diterapkannya kebijakan kenaikan upah tersebut, roda perekonomian Jakarta dapat berangsur-angsur membaik. Kami berharap dengan naiknya UMP tersebut bisa menimbulkan efek domino untuk meningkatkan perekonomian DKI ke depan, ucapnya. Menurut Abdul Aziz, revisi kenaikan UMP dari 0,8% menjadi 5,1% sudah tepat karena didasari rasa keadilan serta menyesuaikan dengan angka inflasi di DKI Jakarta. Dasar keputusan itu sudah jelas, Pemprov menggunakan variabel inflasi 1,6% dan variabel pertumbuhan ekonomi nasional 3,51% hingga keluarlah hasil tersebut, katanya. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan keputusan merevisi UMP tahun 2022 didasarkan beberapa kajian. Salah satunya dari Bank Indonesia yang memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 4,7% sampai 5,5%. Tak hanya itu, Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF juga memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 mencapai 4,3%. Keputusan ini selain mempertimbangkan sentimen positif dari kajian dan proyeksi tersebut, juga didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan terkait.